Kasih karunia Allah dicurahkan bagi umat manusia. Kasih karunia itu baiklah kita gulirkan di dunia ini. Kasih karunia pastinya tanpa pamrih. Dikatakan, di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Itulah sebabnya kegagalan manusia tidak menjadi halangan untuk menerima kasih karunia. Kasih karunia yang berlimpah inilah menggerakkan manusia menerimanya dengan iman. Di tengah dunia ini, firman Tuhan meminta kita untuk melayani dengan kasih. Berbagai penderitaan, kesusahan akan muncul di hadapan kita sebagai respon untuk firman Tuhan. Kita akan tetap melayani dengan kasih. Maka kita akan berbahagia mempraktekkan firman Tuhan ini. Dengan kesungguhan kita melayani. Selamat hari Minggu ke-13 setelah Trinitatis Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 8, ayat 1-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kasih karunia datang dari Tuhan bagi umat manusia. Kemurahan yang diterima ini biasanya menggerakkan berbelas kasih dengan sesama. Kita sebagai ciptaan yang senantiasa menerima kasih Tuhan tentunya akan tergerak meluapkan kasih itu bagi sesama yang paling membutuhkan. Demikian jemaat-jemaat di Makedonia. Walau mereka mengalami berbagai penderitaan dan sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Sukacita mereka meluap. Mereka memberi melampaui kemampuan. Dengan kerelaan, justru mereka mendesak untuk ikut mengambil bagian dalam pelayanan bagi orang-orang kudus. Mereka memberi banyak dari yang diharapkan. Hal ini boleh terjadi sebab mereka memberi diri pertama-tama kepada Allah. Dan kemudian oleh kehendak Allah boleh memberi bagi sesama. Hal inilah yang dikatakan memberi dari buah iman. Itu jugalah yang dinamakan kebaikan menurut perspektif Allah. Sebab kebaikan yang tepat adalah yang keluar dari iman kepada Kristus. Tidak ada di sana unsur-unsur lain selain karena belas kasih. Ini jugalah sikap yang terbaik ketika kita menolong, memberi perhatian bagi sesama. Tetap sehat, karena tidak berharap bahwa kebaikan yang diberikan menjadi umpan balik baginya akan menerima balasan yang berlimpah atas pemberian tersebut.
Pelayanan kasih harus bergulir terus-menerus. Diberi untuk memberi. Diberkati untuk memberi menjadi berkat. Maka dikatakan itu alasannya mendesak Titus supaya mengunjungi jemaat dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang dikatakan hidup yang holistik atau menyeluruh bila kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap pemberita Injil. Demikianlah juga hendaknya setiap orang kaya dalam pelayanan kasih. Kasih itu bukan terbatas hanya kepada yang di sekitar kita, namun perlu meluas hingga ke tempat yang lebih jauh. Istilah firman Tuhan, bahkan kepada musuh. Demikianlah kita sebagai umat percaya berbuat baik oleh karena kebaikan yang telah kita terima dari dorongan iman percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memperanan kami boleh melakukan pelayanan kasih. Biarlah itu kami hidupi oleh buah keimanan kami. Sertai kami setiap harinya untuk boleh berinteraksi, berbagi di dalam kasih. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.